Wong ilahe ngawena mastu nomo sitem, sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Baik, langsung lanjut ke bab selanjutnya dari mendengar Serat Centini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah absen dan komen. Sehat terus, jangan lupa protokol, jaga jarak. Yes, ono ra ono itu urusane awake dhewe, sing penting awake dhewe waspada. Yes, sedap. Kita akan masuk ke tema selanjutnya atau perjalanan Jayeng Resmi selanjutnya yang berjudul Zaman Huru-hara atau Zaman Goro-goro. Jayeng Resmi kan masih kita tahu masih bersama dua abdi setianya, Gathak dan Gathuk, akhirnya meninggalkan desa Gandok. Kan juga sudah ditinggal sama Ki Ajar Suganda kemarin. Dan akhirnya menuju arah barat laut sampai ke Bogor. Nah, sekarang ke Bogor nih, telatah Pasundan. Disinilah dulu bekas kerajaan Pajajaran. Jayeng Resmi terus berjalan, dilihat pemandangan yang indah sekali karena penuh dengan pepohonan dan bunga-bungaan yang sangat menenteramkan hati dan pikiran. Sampai akhirnya di sana, sesampainya di sana, itu ceritanya daerah ini selalu diliputi oleh hujan. Makanya mungkin kita taunya sekarang Bogor kota hujan, karena selalu diliputi dengan hujan. Dan malamnya justru terang benderang. Dan Jayeng Resmi sangat menikmati suasana asri seperti ini. Dan dia waktu melakukan perjalanan di Bogor ini banyak sekali menemukan sumber mata air. Air mancur dan makin nambah tentrem hatinya. Sampai suatu siang, di mana seharusnya matahari berada di puncak-puncak panasnya, justru yang ada malah gerimis. Dan akhirnya pas waktu itu gerimis, Jayeng Resmi ngomong ke Gathak dan Gathuk. Kang Gathak, Gathuk, lah ini kan mulai hujan. Ayolah kita berteduh di gubuk ini, biar tidak udanan, biar nggak kehujanan. Lah, jadi memang ceritanya itu tidak jauh dari situ itu ada sebuah gubuk di tengah sawah dan cukup luas untuk duduk berapa orang. Dan ketika sampai di gubuk itu ternyata sudah ada seorang laki-laki yang juga lagi neduh ceritanya di sana. Dan akhirnya Jayeng Resmi datang dan akhirnya mengucapkan salam. Nah, laki-laki ini sudah tua. Loh kan? Laki-laki sudah tua, di Bogor ono sepur lewat. Laki-laki ini sudah tua. Kepalanya gundul berkilauan dan kumisnya itu putih memanjang dengan janggut yang juga memutih tapi rapih ceritanya. Sik tak nyumet udut sik. Sing santuy. Beliau ini, si orang tua ini pakai celana hijau muda dengan berikat sarung Bugis ceritanya. Kepalanya diikat dengan ikat gaya khas Pasundan dan di tangannya itu ada sebuah tongkat panjang yang ada tunggulnya pada bagian ujung dan pangkal. Nah, laki-laki tua ini diceritakan juga ini tidak berbaju, jadi menggawe celana tok kawan-kawan.
kedatangan Jayeng Resmi yang tiba-tiba ini akhirnya juga bikin dia terkejut kan. Dan sambil tergopoh itu dia menyambut, nyalami dan mempersilahkan duduk di sana. Monggo, mangga gitu. Mangga Kang, mangga Nak, mangga Sep gitu. Senyum, lalu akhirnya berkatalah si bapak tua ini, "Anak Mas ini tentulah kamu berasal dari jauh." Dia bilang, "Jelah." Logatnya langsung Sunda. "Saya ucapkan selamat datang di desa ini. Dengan penuh hormat saya mau tanya, Nak Mas ini siapa, datang dari mana, dan hendak mau kemana?" Jawab si Jayeng Resmi. "Nama saya Jayeng Resmi, Ki. Saya datang dari kerajaan Giri di wilayah Surabaya sana, di ujung timurnya Jawa. Hamba ini cuman pengembara miskin, hanya pengembara miskin, dan ya inilah dua kawan hamba. Yang ini namanya Gatak dan yang ini namanya Gatuk. Hamba sedang dalam perjalanan menuju Gunung Karang, yang kebetulan ya singgah ke Bogor ini untuk melihat bekas istana Pajajaran." Laki-laki tua ini ngangguk akhirnya, memperhatikan setiap kata yang diucapkan tamunya. Jayeng Resmi lalu balik bertanya, "Duh maaf Ki, maaf ono tekek. Yo sik, ngenteni tekek sih." Yes, siap. Karo ngenteni, nyumet udut, soalnya mati. Tadi sampai mana? Oh ya, lalu saya ini mau ke Gunung Karang, tapi ya lewat Bogor, pingin melihat bekas istana Pajajaran. Langsung si laki-laki tua ini ngangguk. Oh iya. Dia memperhatikan setiap kata-kata yang disampaikan oleh Jayeng Resmi. Lalu Jayeng Resmi akhirnya balik bertanya, "Lah maaf Ki, lanjenengan ini Paduka ini siapa dan kedudukannya apa di desa ini?" "Nama saya adalah Ki Wargapati." Si orang tua ini berbicara. "Saya adalah lurah di desa Bogor ini. Dan waduh, sungguh jauh sekali ya dari Giri ke Bogor. Dan ini Nak Mas hanya berjalan kaki. Lah Nak Mas ini lewat jalan mana kok bisa-bisanya sampai singgah ke tempat ini? Luar biasa berbahaya loh melewati gunung-gunung. Saya tidak membayangkan apa yang sudah terjadi di perjalanan Nak Mas." Si Ki Wargapati ini ngobrol Mas Yan. Karena ya banyak sekali jurang dan tempat tidak aman, apalagi banyak sekali gangguan di sepanjang jalan, seperti ular berbisa, juga banaspati. Belum lagi itu ada pohon-pohon semak berduri yang susah sekali ditembus. Dan juga belum lagi ancaman hewan-hewan yang ada di hutan belantara. Lalu si Ki Wargapati melanjutkan lagi. Ya memang ada sedikit jalanan yang datar menuju karang, tetapi selalu saja ada gangguan yang bisa-bisa mengurungkan perjalanan Nak Mas ini. Jangan lupa bahwa Gunung Karang ini ada di daerah itu tadi, Banten itu. Jadi ini sekarang di Bogor. Lalu akhirnya si Ki Wargapati ngomong ke Jayeng Resmi, "Mbok wis toh, Nak? Kok mbok wis? Ya sudahlah Nak Mas.
coba kalian lewatin jalan lain saja lah. Jangan lewat jalan yang kecil itu tadi. Ada sedikit jalanan itu tadi. Saya takutnya nanti kalian malah tidak sampai ke tujuan. Karena saya pernah menjalani pengembaraan melalui gunung-gunung, ya tapi akhirnya tidak mampu. Dan akhirnya justru kembali. Jayang Resmi tersenyum mendengar apa yang dikatakan Ki Lurah Wargapati. Ya bagaimana ya Paman? Si Jayang Resmi ngomong, bagaimana ya Paman? Dikatakan mudah ya tidak mudah. Tapi dikatakan sulit ya sulit juga gitu. Dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit ya sulit. Jadi si Jayang Resmi menjawab begitu, diplomatis. Tapi itu semua, apa yang terjadi adalah tergantung niat kita sendiri menjalaninya. Kalau dibarengi dengan niat yang kukuh, yang tatak, dan disertai dengan keberanian, semua pekerjaan itu sangatlah menyenangkan, Ki. Dan ketika semuanya menyenangkan, tentunya semua akan terasa dan menjadi mudah. Tapi ketika hati sudah didera takut duluan, ya susah jadinya. Malah tak akan berhasil. Ini yang bisa disingkat yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Sing yakin. Jika hati telah teguh maka akan sulit. Jika hati telah teguh, yang sulit akan menjadi mudah. Atau bergantian antara yang sulit dan mudah. Kan pada dasarnya itu tidak ada sesuatu yang sulit, Toki. Si Jayang Resmi ngobrol sama Ki Wargapati. Akhirnya Ki Lurah Wargapati terkesima sambil geleng-geleng kepala. Dia batin dalam hati, sungguh hebat anak muda ini. Mukanya manis, roman berseri, bicara lembut tapi tegas, dan kata-katanya bernada sangat merendah. Lalu ia berkata, Ki Wargapati, benar anakku. Jadi kalau kalian memang berkenan, singgahlah dulu di rumah saya di Bogor ini. Lah itu tidak jauh kok, sudah tampak dari sini. Sungguh saya dan keluarga akan sangat senang ketika Nak Mas Sudi berkunjung ke rumah saya. Ibaratnya memperoleh intan permata satu tempayan. Jayang Resmi mengangguk lagi. Dengan senyum, tandanya ya dia setuju sebenarnya. Lalu Ki Wargapati, ya sudah, ayo kalau begitu kita berangkat ke rumah saya. Saya akan mandu di depan. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka semuanya, Jayang Resmi, Ki Wargapati, Gathak dan Gathuk itu turun dari gubuk di tengah persawahan itu tadi dan akhirnya berjalan menuju ke rumahnya Ki Lurah Wargapati. Beliau membawa tongkat sambil menjinjing bekiaknya ceritanya. Ya kan di sawah biar nggak licin. Dan tak lama kemudian pun juga sudah sampai di rumahnya Ki Lurah Wargapati. Belum sampai masuk rumah,
Ki Lurah itu langsung menghampiri kentongan dan yang ada di serambi depan, lalu kentongan itu dipukul keras-keras berulang-ulang sampai semua warga itu mendengar. Wah, akhirnya kaget, segenap kerabat, keluarga dan tetangga itu semuanya datang tanpa nunggu perintah apapun karena dengar kentongan. Dan mereka sudah paham bahwa bunyi kentongan itu adalah tanda bahwa ini desa ini sudah kedatangan tamu penting, gitu kan. Dulu itu di setiap daerah atau di setiap RT itu masih ada, tapi nggak tahu sekarang ada kentongan dari aku sempat mengalami ini dari kentongan kayu langsung ke kentongan besi sampai akhirnya dari tiang listrik sing ditutui saiki. Semua kaum laki-laki yang ada di desa itu pada akhirnya duduk langsung di atas tanah, melingkar berjejalan di depan rumahnya Ki Lurah. Sambil akhirnya mereka beramai-ramai menyiapkan jamuan untuk Raden Jayeng Resmi yang sudah dipersilakan duduk di serambi. Gathak-gathuk juga nggak kurang mujur. Dia disambut dengan penuh penghormatan. Dan Kiai Wargapati berkata kepada Jayeng Resmi, "Sudah, silahkan senyaman-nyamanmu, anakku." Setelah itu akhirnya Ki Wargapati menemui para wanita dan meminta mereka untuk menghidangkan jamuan kepada tamu Sang Jayeng Resmi yang sudah datang ini. Wah, akhirnya bat-bet satset semua hidangan tersedia dan diceritakan. Mengalir terus semua jamuan ini tanpa henti dan tak ketinggalan. Iki ditulis loh ya di dalam surat centini. Tak ketinggalan rokok, kopi panas, kudapan dan gula siwalan. Kiai Wargapati akhirnya ngomong, "Ayahmu ini memang berlagak sombong, nak. Pingin menunjukkan makanan paling enak kepada kalian, tapi ya ternyata cuman seperti ini ala kadarnya." Jayeng Resmi senyum senang dia. Dan belum menyentuh makanan apapun si Raden Jayeng Resmi. Berbeda dengan Gathak dan Gathuk yang langsung gerwagas disambar semuanya gitu. Mereka minum makan semua yang sudah tersedia sampai akhirnya Jayeng Resmi hanya bisa membatin dan hanya lihat. Ya Allah, lihat tingkahnya si Gathak dan Gathuk ini tadi. Koyok ratau mangan-mangan. Be batine ngono. Akhirnya hidangan pembuka ya sudah selesai. Ditarik ke belakang, diganti makanan berat. Diganti makanan berat itu ada nasi liwet beras padi gogo dan segala macam lauk makanan yang dituliskan. Ada ikan tombro atau ikan mas yang diiringi dengan sajian seperti lemeng, kolak, asem-asem, acar, gecok asin, rebus, abon, semur, opor, sambal goreng, dan masih banyak yang lainnya. Hidangan siap, udah diatur rapih, dan akhirnya si Ki Wargapati mempersilahkan Jayeng Resmi dan juga Gathak-Gathuk untuk segera menyantap hidangan yang tersedia. Raden Jayeng Resmi nunduk gitu. Dia cuci tangan dengan kobokan yang sudah disediakan. Selesai berdoa, lalu makan pelan-pelan. 5 kepel nasi itu sudah habis dimakan dengan lauk ikan tombro asin 1 ekor.
Lalu kemudian ia berulang-ulang bersendawa. Di Kiai Wargapati ngelirik, berkata dalam hati, oh, tampaknya ini orang sering puasa. Sudah lama tidak makan dan minum, karena semangat sekali menikmati jamuan saya ini. Akhirnya makan besar kan selesai. Piring-piring ditarik, lalu dihidangkan kepada Gatak dan Gatuk. Ayo monggo nak, jangan sungkan-sungkan loh. Anggap saja seperti rumah Sendokir, Rokum Sendokir. Matur nuwun Kiai, hatur nuhun Kiai. Kami ini tidak sungkan kok, katanya Gatak. Akhirnya mereka semuanya membabat habis semua sajian yang ada dan lahap sekali. Wah, Gatuk berkata, makanan ini banyak diisi dengan lauk ikan tombro. Aku itu suka sekali ikan ini. Lah, Ki Wargapati mendengar ini lalu nyaut, nak, kita itu hanya punya ini aja. Ini semua peliharaan saya. Semua kolam yang ada di sini memang isinya ikan tombro dan dagingnya ya memang lezat. Tak lama berselang, Gatak-Gatuk menyudahi saja makanan. Hidangan ditarik lagi ke belakang dan mereka Ki Wargapati ini menyiapkan sanggar yang ada langgar untuk mereka bersembahyang. Ketika itu akhirnya setelah selesai sembahyang, Ki Wargapati sekali lagi menyuruh beberapa abdi untuk membawa cemilan, kudapan, kue-kue kudapan, sebagai teman berbincang. Akhirnya tersaji kembali dan Gatuk tiba-tiba bertanya, maaf Ki, hamba mau tahu Paduka ini usianya berapa ya? Dijawab sama Ki Lurah Wargapati, sudah 92 tahun nak. Gatak langsung, dia tidak bisa menyembunyikan raut kekagetannya, langsung terkejut ya. Wah, tua sekali. Lah kok bisa masih tampak awet muda, ini apa syaratnya Ki? Saya soalnya juga pengen awet muda sama seperti Ki Lurah Wargapati. Ki Lurah Wargapati menjawab, tak ada syarat apa-apa. Aku hanya melakukan puji dina. Sampai sekarang saya tidak bisa berhenti melakukannya. Saya menjalaninya dengan teratur seperti jalannya air yang mengalir. Sungguh besar khasiat yang saya dapatkan. Puji dina atau pujian harian yang dimaksud adalah puasa harian dan doa-doa khusus atau ya mungkin hening khusus, waktu khusus untuk sembahyang harian. Jadi puji dina, dino ini puji dino. Gatak dan Gatuk akhirnya saling memandang dan lalu berkata, Ki, kami mohon berkat dari Paduka supaya kami juga bisa seperti Paduka. Semoga kami semua panjang umur, senantiasa tenang, tentram, sempurna hidup dan juga selamat sejahtera selamanya. Si Ki Wargapati menjawab, ya memang seperti harapan kalian. Itulah khasiat puasa harian.
Gathak dan Gathuk makin tertarik dan mereka mendekat. Wah, disamperin Ki Wargapati, pengen dijelaskan masalah Pujadina ini. Dan akhirnya dijelaskanlah sama Ki Lurah Wargapati. Doa dan puasa harian itu dilakukan sebanyak 7 kali, tapi beda-beda caranya. Pertama, puasa hari Jumat seperti yang dilakukan oleh Rasul. Beliau tidak makan nasi. Siang malam mengucapkan Ya Kapya 103 kali. Orang yang melakukan kebiasaan ini maka ia akan mendapatkan anugerah yang agung. Kalau kita merujuk Ya Kapya ini coba aku membaca beberapa juga terjemahannya. Ya Kapya ini adalah wahai zat yang maha kuat. Nah, itu. Sebanyak 103 kali. Kedua itu puasa hari Sabtu. Nah, beliau ini tidak tidur sehari semalam sambil mengucap doa Ya Patah Ya Rajak sebanyak 103 kali pada malam hari. Nah, amalan ini akan menyebabkan seseorang akan ditakuti oleh semua makhluk. Ketiga, ada puasa hari Ahad atau hari Minggu yang juga dilakukan oleh Said Umar. Sehari semalam beliau tidak makan sirih, dan doa yang diucapkan adalah Ya Kayu Ya Kayuma. Diucapkan pada malam hari sebanyak 103 kali. Dan siapa yang melakukan ini maka ia akan selamat seumur hidup. Keempat, ada puasa hari Senin seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa. Sehari semalam beliau tidak makan daging. Pada malam harinya mengucapkan doa Ya Rahman Ya Rahim sebanyak 103 kali. Siapa yang melakukan ini maka keinginannya akan dikabulkan oleh Hyang Widi. Kelima, ada puasa hari Selasa. Sehari semalam waktu Sayyid Abu Bakar itu beliau tidak makan dan tidak minum. Pada malam harinya mengucapkan doa Subhana Walikil Kudus sebanyak 103 kali. Orang yang melakukan ini maka akan dikasihi oleh Sang Hyang Manon. Keenam, ada puasa hari Rabu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehari semalam tuh beliau tidak makan garam. Malam harinya beliau mengucapkan doa Subhana Maliki Kabar sebanyak 103 kali. Dan jika melakukan ini maka akan diampuni dosa-dosanya. Ketujuh, ada puasa hari Kamis seperti yang dilakukan oleh Sayyid Ali. Malam harinya mengucapkan doa Ya Kabiru Ya Mutanggal sebanyak 103 kali. Dan siapa yang melakukan ini akan diberi kekuatan saat mengerjakan sesuatu. Lah, ya inilah Den Mas Gathak dan Den Mas Gathuk Pujadina itu.
Menyalakan udut lagi. Jika kamu mampu melakukannya secara rutin dan juga ikhlas, kamu akan diparingi Gusti Pangeran selamat dunia akhirat. Gathak dan Gathuk akhirnya berkata, matur nuwun Ki, akan saya junjung tinggi nasihat mulia ini. Tak terasa akhirnya matahari sudah tenggelam. Dan selesai mereka bersembahyang kembali, si Wargapati berkata lagi, "Nak, kalau berkenan saya ingin tahu tentang zaman dahulu atau huru-hara, goro-goro. Apakah zaman ini sudah dekat ataukah masih lama?" Jayeng Resmi akhirnya menjawab, "Maaf Ki Lurah, hamba tidak tahu makna zaman dahulu ini. Tapi sekedar pengetahuan hamba, zaman itu belum tiba saatnya. Jika mengamati kehidupan orang-orang di kota, desa, gunung, pantai, rasanya zaman itu belum saatnya tiba. Ada sebuah pertanda yang bunyinya demikian." Kanjeng Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Hai, kalian sahabat-sahabatku, kelak sepeninggalku akan ada suatu masa yang tak menentu. Barang siapa yang mengalaminya akan menyaksikan suatu zaman huru-hara. Itulah tanda-tanda kiamat yang merusak agama dan semua umatku." Lalu kemudian Baginda Ali bertanya, "Apakah kami akan mengalami zaman itu?" Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Tak seorang pun yang tahu, termasuk sahabat-sahabatku sendiri." Lalu Syed Ali berkata, "Kami berlindung kepadamu." Lantas akhirnya Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, "Semua sahabatku, dengarkanlah bahwa nanti di akhir zaman semua umat itu akan dibagi-bagi. Hanya sebagian kecil saja yang dipastikan masuk surga. Sementara sebagian besar akan masuk neraka dan mendapat laknat. Kelak yang akan masuk surga adalah mereka yang memeluk agama Islam. Dan dalam agama Islam itu ada 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, rukun Islam terakhir inilah yang menyebabkan kesempurnaan dalam menjalankan agama Islam." Lalu Kanjeng Nabi lantas melanjutkan, lanjutnya Jayeng Resmi, "Banyak tanda atas kedatangan zaman huru-hara ini. Misalnya, ada ulama yang pakaiannya benar-benar menunjukkan kalau ia adalah ulama. Kata-katanya seperti wali, tapi kerjanya hanya berlagak, tak ada buktinya. Hanya pandai bicara, tapi tak mau beribadah sesungguhnya. Mereka mengaku tergila-gila pada ilmu, mengaku diri sempurna dalam makrifat. Ada lagi yang mengaku diri memiliki derajat tinggi, tapi ia membangkang pada ajaran kebenaran dengan ucapan-ucapannya yang lantang. Orang jenis ini akan mendapatkan laknat dari Sang Hyang Maha Mulia.
Orang seperti ini tidak menyadari bahwa ialah calon penghuni neraka. Mereka menjadikan wanita sebagai murid dan mengaku diri sebagai pewaris dunia dan seisinya. Makan dan tidur dianggapnya sama seperti melakukan sembahyang. Tak ada bedanya, sama-sama sebagai cara beribadah. Ya, ini sama saja dengan mencampurkan antara yang baik dan yang buruk. Mereka menganggap sama antara baik dan buruk lantaran mengaku diri telah berbadan suksma. Dalam hal makan, mereka makan semuanya. Dalam minum pun demikian, hanya mengutamakan kepuasan perut. Masalah perbuatan kotor juga hal yang biasa baginya, karena lantaran telah merasa diri telah luas pandangannya. Semuanya akan tercampur-campur dan tidak ada yang pembeda baginya. Sudah mati rasa terhadap Hyang Agung lantaran sudah tak lagi bisa membedakan. Ya, menurutnya apa saja boleh dimakan dan dilakukan. Orang seperti inilah yang akan merusak dan seharusnya dihindari. Ada lagi yang lain, yakni orang yang bertingkah seperti orang gila dengan menyakiti raganya sendiri. Perbuatannya itu seperti orang yang mengamuk memakai baju dari kulit harimau, diceritakan. Tingkah lakunya tak benar tapi mengaku diri memuliakan Gusti Pangeran. Kalau diberi nasihat mengaku sudah sempurna ilmu ketuhanannya. Dan dia tak menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang merusak semuanya. Ada lagi yang kelihatan jahat tapi sebenarnya hatinya baik. Orang yang tampak bodoh tapi sebenarnya dialah yang pintar, pandai. Sesuatu yang benar menjadi kelihatan salah, dan yang mulia menjadi tampak hina. Orang kaya akan seperti orang miskin, akan tampak seperti orang miskin. Dan yang miskin ingin tampak seperti orang kaya. Raja akan dianggap sebagai hamba dan hamba akan bertingkah seperti raja. Kota besar akan seperti desa, desa pun malah akan menjadi seperti kota. Dan memang banyak tanda pada zaman Zuruhara ini. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang berbuat nggak benar. Laki-laki nggak perempuan sama aja. Sesuatu yang belum diketahui mereka perdebatkan. Tak ada usaha untuk belajar ataupun bertanya. Malu untuk berguru dan selalu memperbincangkan yang bukan-bukan. Separuh ilmunya dibicarakan, dipatut-patutkan agar layak dibicarakan. Jika keadaan sepi tak ada orang, ya tidak pilih-pilih. Semua makanan dihajar, semua perbuatan juga dilakukan. Dan ketika ada di dalam satu perjamuan, biasanya tingkahnya sangatlah memalukan. Ada lagi yang tak mau membedakan mana halal dan mana haram. Udah seperti orang gila.
yang duduk di tempat sampah pinggir jalan, ya itulah pekerjaannya. Selalu berharap agar perbuatannya itu dikenal sama orang lain, biar dianggap sebagai orang yang suka merendah. Biar dianggap sebagai orang yang suka merendah. Sungguh banyak sekali perilaku yang tidak benar pada zaman itu. Banyak orang yang mencari ilmu hanya dipakai untuk kepentingan duniawi saja. Yang mengaku mukmin pun tak ketinggalan rusaknya. Hanya namanya saja. Sementara agama akhirnya sekedar tanda yang hanya melekat di badan. Mereka bersembahyang tapi pikirannya kemana-mana. Ya itulah kira-kira tanda-tanda zaman huru-hara. Jayeng Resmi akhirnya menyudahi segala macam keterangan yang ia punya, yang ia ketahui. Ki Wargapati berkata, "Saya pegang teguh kata-kata dari Nak Mas ini." Dan tanpa terasa, ternyata mereka ngobrol dan bincang-bincang ini sudah lama sampai menjelang subuh. Mereka akhirnya bersama-sama melakukan sembahyang kembali. Akhirnya episode ini sudah selesai lagi. Ini episode yang menarik ini sebenarnya. Kawan-kawan, kalau misalnya kita perhatikan dari cerita ini tuh bias akan sesuatu itu akan terjadi di dalam diri kita sebagai sebuah perjalanan. Dan mungkin kalau secara pribadi aku lebih melihatnya sebagai patut dan tidak patut, patut dan tidak patut. Dan itu yang mungkin juga juga jadi bias juga sekarang. Makanya yang bisa kita lakukan adalah tetap waspada dengan diri kita sendiri. Dengan kita waspada dengan diri kita sendiri, otomatis kita menjaga kebersamaan yang ada. Memang susah ternyata deleng citoke dhewe. Matur nuwun semuanya. Episode ini sudah selesai dulu. Kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan sama-sama mendengar perjalanan Jayeng Resmi besok atau nanti. Sak-sake geng ulang reh kapan upload bahwa akhirnya Jayeng Resmi akan ada pembangunan padepokan di Gunung Salak. Ceritanya sekarang masih tetap di Bogor, sekitar Bogor, di bekas wilayah Pajajaran di Gunung Salak. Terima kasih yang semua kawan-kawan yang sudah subscribe dan juga sudah absen dan juga sudah like. Mohon maaf kalau belum bisa membalas satu-satu semua komen-komen dan juga pertanyaan teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat, selalu mawas supaya kita tetap waras di zaman yang tidak jelas ini. Semoga kita juga selalu beroleh selamat, sejahtera, dan apapun yang terbaik untuk kita bersama. Sing guyub, sing rukun. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.